Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Pak Olus dan juga teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Devi Prawitasari dengan NIM 6019031009. Di sini saya akan mempresentasikan bentuk-bentuk dan cara menghindari plagiarisme. Baik, say no to plagiarism. Oke, di sini ada sedikit kutipan ya yang mendeskripsikan apa itu plagiarisme. Di sini menurut Oxford American Dictionary of Coburg 2001 bahwa to take and use another person ideas or writing or invention one's own. Jadi plagiarisme ini yaitu mengambil ide dari seseorang terus ditulis menjadikan itu kepemilikannya gitu. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada definisi plagiarisme lainnya, yaitu menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 ya, dikatakan bahwa plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008 disebutkan bahwa plagiat adalah pengambilan kerangka atau pendapat dan sebagainya ya orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk dari plagiarisme. Yang pertama itu plagiarisme kata demi kata atau word of word plagiarism. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain atau persis tanpa menyebutkan sumbernya. Kemudian yang kedua ada plagiarisme atas sumber atau plagiarisme of source. Di sini penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Kemudian yang ketiga, plagiarisme kepengarangan atau plagiarism of authorship. Nah, penulis mengakui sebagai pengarang karya orang lain gitu. Kemudian yang keempat ada self plagiarism. Di sini self plagiarism ini termasuk dalam tipe adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redakasi publikasi yang artinya di sini bahwa ketika mengambil karya lama merupakan bagian kecil dari karya yang baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Nah, contohnya penulis ini sudah membuat karya ilmiah terus kemudian dikutip secara sama gitu, mirip, itu yang disebut dengan self plagiarisme. Nah, kemudian apa sih faktor pendorong dari tindakan plagiarisme ini? Nah, yang pertama itu terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawabnya. Kemudian sehingga terdorong untuk copy paste atas karya orang lain. Kemudian yang kedua, rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Dan yang keempat, kurangnya perhatian dari guru ataupun dosen terhadap persoalan. Nah, kemudian untuk menghindari tindakan plagiarisme ini, yang pertama, karya mahasiswa ya, seperti skripsi, tesis, atau disertasi itu harus dilampirkan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Jadi jika kita sudah membuat skripsi, mungkin tesis atau disertasi, kita harus membuat atau melampirkan surat pernyataan dulu ya dari kutipan yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya seperti portal. Portal ini bisa seperti Garuda gitu ya. Kemudian Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Yang keempat, sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis. Kemudian selain itu juga untuk menghindari plagiarisme ya, yang pertama itu dengan cara pengutipan.
menggunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Kemudian yang selanjutnya itu menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar, yang dimaksud dengan sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka. Nah, yang kedua itu ada parafrase ya, melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Parafrase ini menggunakan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud atau makna atau gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Nah, selanjutnya yaitu ada aplikasi juga nih yang bisa mendukung anti plagiarisme. Ada yang berbayar dan juga ada yang gratis, seperti Turnitin, kemudian WeCopyFind dan sebagainya. Itu alat untuk mendeteksi plagiarisme. Kemudian ada juga nih penggunaan aplikasi Zotero ya, Zotero, EndNote dan aplikasi sejenis untuk pengelolaan sitiran atau daftar pustaka. Kemudian apa sih sanksi yang diberikan ketika orang ya memplagiat sebuah karya orang lain tuh? Nah, ada di sini telah diatur yang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut tertuang pada pasal 70 yang berbunyi lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti bahwa jiplakan dipidana dengan pidana yang paling lama yaitu 2 tahun dan atau pidana denda sebanyak 200 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu Peraturan Menteri Nomor 17 Tentang Tindakan Plagiat. Jika terbukti melakukan plagiasi, maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi yang sangat berat ya, seperti berikut, yaitu teguran, kemudian peringatan tertulis, kemudian penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai, kemudian pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, kemudian pemberhentian tidak hormat dari status sebagai mahasiswa, dan pembatalan ijazah apabila telah lulus dari profesi pendidikan. Wah, ini sangat fatal sekali ya. Baik, di sini ada. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya cukupkan saja untuk presentasi kali ini. Saya Devi Prawitasari, mohon maaf ya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.